guna memantapkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. Pertama kali Al-Quran menggarisbawahi bahwa perbedaan adalah hukum yang berlaku dalam kehidupan ini. Selain perbedaan tersebut merupakan kehendak ilahi, juga demi kelestarian hidup, sekaligus demi mencapai tujuan kehidupan makhluk di muka bumi ini. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48. Surah Al-Maidah ayat 48, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah, walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum takhtalifun. Artinya, untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat. Tetapi Allah hendak menguji kamu mengenai pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh pagi hari ini kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, subuh pagi hari ini saya ingin mengajak kembali kita berinteraksi dengan ayat Al-Quran. Bahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang ukhuwah Islamiyah. Ini pertemuan yang ketiga, insyaallah habis. Bahasan kita subuh pagi hari ini adalah petunjuk Al-Quran untuk memantapkan ukhuwah. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, guna memantapkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. Pertama kali Al-Quran menggarisbawahi bahwa perbedaan adalah hukum yang berlaku dalam kehidupan ini. Selain perbedaan tersebut merupakan kehendak ilahi, juga demi kelestarian hidup, sekaligus demi mencapai tujuan kehidupan makhluk di muka bumi ini. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48. Surah Al-Maidah ayat 48, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah, walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum takhtalifun. Artinya, untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat. Tetapi Allah hendak menguji kamu mengenai pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48. Hadirin, seandainya Allah menghendaki kesatuan pendapat, semua manusia ini satu saja pendapatnya, tidak bermacam-macam, niscaya diciptakannya manusia itu tanpa akal budi seperti binatang atau benda-benda tak bernyawa.
yang tidak memiliki kemampuan memilah dan memilih, karena hanya dengan demikian seluruhnya akan menjadi satu pendapat. Allah sudah menciptakan contoh makhluknya, yaitu malaikat. Tidak ada pertentangan antar malaikat. Tetapi kalau manusia sejak awal mau diciptakan oleh Allah, di dalam Al-Baqarah ayat 30 para malaikat pun sudah menyampaikan, mengapa ya Allah engkau ciptakan manusia yang nanti saling bermusuhan, saling berperang dan sebagainya. Tapi Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-Baqarah ayat 30. Sesungguhnya aku lebih tahu apa yang tidak engkau ketahui. Nah, hadirin sekalian, memang manusia diciptakan bercenderung untuk berbeda. Jangankan antar banyak orang, dalam rumah tangga saja suami istri tidak jarang berbeda pendapat. Orang tua dengan anak berbeda pendapat. Nah, seandainya Allah menghendaki, bisa saja diciptakan satu macam saja, tidak berbeda-beda pendapat. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 99, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu akan memaksa semua manusia agar menjadi orang-orang yang beriman? Surah Yunus ayat 99. Kalau Allah tidak menguji kita, diciptakanlah seluruh manusia ini beriman semuanya, terlalu mudah bagi Allah. Tetapi tentu saja Allah punya maksud ini semuanya, yaitu hendak menguji kita, apakah kita ini taat kepada Allah, apakah kita ini beriman kepada Allah. Maka bermacam-macamlah tingkatannya. Ada orang yang taat sekali kepada tuntunan Allah, ada yang setengah taat, bahkan ada yang tidak taat sama sekali. Justru disitulah Allah menciptakan kehidupan ini, sehingga ada romantika kehidupan. Seandainya seluruh manusia beriman semuanya, tidak perlu kayaknya tabligh-tabligh seperti ini. Ngapain dikasih pengajian, orang sudah beriman semuanya. Tetapi dengan demikian maka ada saling memberi, watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan satu sama lain. Bukan berarti yang di mimbar tidak perlu diingatkan, bukan berarti yang hanya yang mendengar yang diingatkan, semua saling mengingatkan. Yang berbicara juga perlu diingatkan, yang mendengar juga perlu diingatkan. Di sini letaknya keindahan ciptaan Allah itu. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Untuk menjamin terciptanya persaudaraan dimaksud, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan beberapa petunjuk sesuai dengan jenis persaudaraan yang diperintahkan. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan beberapa petunjuk yang berkaitan dengan persaudaraan secara umum dan persaudaraan antar sesama muslim. Yang pertama, untuk memantapkan persaudaraan dalam artian yang umum, Islam memperkenalkan konsep khalifah. Ini jangan dipolitisir, nanti khilafah, beda lagi. Allah dalam Al-Quran menjelaskan dan memperkenalkan konsep khalifah. Manusia diangkat oleh Allah sebagai khalifah. Kekhalifahan itu menuntut manusia untuk memelihara, membimbing dan mengarahkan segala sesuatu agar mencapai maksud dan tujuan penciptaannya. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Apa tugasnya? Memelihara alam ini, menggunakan alam ini dan seterusnya sesuai tuntunan Allah. Karena itu Nabi Muhammad SAW melarang kita beberapa hal yang menurut kita tidak bagus. Memetik buah sebelum siap untuk dimanfaatkan, karena tidak manfaat nantinya. Memetik kembang sebelum mekar, atau menyembelih binatang yang terlalu kecil untuk disembelih.
Nabi SAW juga mengajarkan agar selalu bersikap bersahabat dengan segala sesuatu, sekalipun terhadap benda yang tidak bernyawa, dalam arti hubungan kita kepada lingkungan kita. Hadirin, mungkin kita bisa menghargai sesama manusia, tapi bisakah kita menyayangi ciptakan Allah yang lain, yaitu binatang misalnya? Hadirin, betapa kita ini kadang-kadang kurang memahami posisi kita sebagai hamba dan posisi Allah sebagai Sang Khalik. Nun sewu, kalau para hadirin sekalian ada makanan yang disajikan untuk berbuka puasa, tanpa diketahui tiba-tiba dirubung semut, full semut makanan itu, diapakan kira-kira? Kadang-kadang sakil jengkel yang sudah biar aja makan, semprot baygon aja, betapa itu semut beratus-ratus menit mati. Coba kita pikirkan, apa hak kita membunuh semut itu? Yang menciptakan, yang menghidupkan semut itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan arogannya kita membunuh dengan baygon, semprot saja semut itu mati semuanya. Kita akan rasa puas. Tapi pernahkah kita berpikir apa yang diberikan Allah hak kita untuk membunuh binatang itu? Kecuali kalau binatang buas yang menyerang kita, misalnya ada ular di rumah yang pilihannya hanya dua, kita digigit atau kita membunuh, itu sudah tidak ada pilihan lain. Tapi kalau semut kan bisa diusir di luar, diusir biar keluar semua, gak usah dibunuh. Inilah salah satu akhlak di dalam Islam itu. Kalau menyayangi sesama manusia, insya Allah kita sudah melakukan. Tapi terhadap binatang yang paling kecil sekalipun, sebenarnya Allah mengajarkan kepada kita untuk saling menyayangi. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menyayangi apa yang ada di muka bumi, maka yang di langit akan menyayangi dan mengasihi dia. Itu sudah kita pahami semua. Hadirin, Al-Quran, karena ini puasa tambah 5 menit dari biasanya, Al-Quran tidak mengenal istilah menaklukkan alam. Alam ditaklukkan oleh manusia itu tidak dikenal dalam Islam. Secara tegas Al-Quran menyatakan bahwa yang menaklukkan alam untuk manusia itu adalah Allah. Allah menaklukkan alam ini, menundukkan alam ini untuk manusia. Kita buka Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 13. Allah berfirman, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan dia Allah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat-Nya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Jadi tidak benar manusia itu menaklukkan alam, tapi justru sebaliknya sebagai khalifah manusia itu harus memelihara keberadaan alam ini. Dalam ayat yang lain, Az-Zukhruf ayat 43 ayat 13, Allah berfirman, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqranin. Bapak Ibu, ini doa apa? Ketika safar, perjalanan. Maha suci Allah yang menundukkan ini buat kami, sedang kami sendiri tidak mempunyai kesanggupan menundukkannya. Jadi poin yang pertama adalah untuk memantapkan persaudaraan dalam arti umum, Islam memperkenalkan konsep khalifah. Sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia tidak boleh mentang-mentang menguasai alam ini, tapi memelihara, menggunakan, melestarikan dan menjaganya sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk mewujudkan persaudaraan antar pemeluk agama. Jadi manusia muslim dengan non-muslim, Islam memperkenalkan ajaran yang sudah kita pahami semuanya, kita hafal ayatnya, lakum dinukum waliyadin. Ya. Dan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Hadirin, ini sekarang ayat ini kadang-kadang, mohon maaf, dalam tanda kutip sudah dianggap disalahkan ayat ini. Kalau orang berpegang teguh pada agamanya, seolah-olah tidak menghargai agama lain.
Padahal kan tidak demikian. Islam mengajarkan kita untuk bertoleransi, menghargai, menghormati agama lain. Tapi yang paling penting dari itu semuanya, Islam mengajarkan kita untuk memegang prinsip-prinsip keislaman kita. Sungguh aneh kalau orang hanya beralaskan dengan toleransi kemudian mengorbankan prinsip agama kita. Prinsip dipegang, etika dilakukan. Bukan sebaliknya, prinsip dikorbankan, etika dijunjung tinggikan. Tidak demikian. Oleh karena itu hadirin sekalian, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku, ini mari kita tegakkan dengan memegang prinsip agama kita semaksimal mungkin, sekuat-kuatnya, dan bertoleransi, menghargai orang yang berkeyakinan lain dengan kita. Di dalam hal ini Rasulullah sallallahu Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an agar kita ini mencari titik singgung yang sama dengan umat lain. Digambarkan dalam Al-Qur'an dengan ahli kitab, surah Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la tusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Katakanlah wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimat kesepakatan yang tidak ada perselisihan di antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, tidak setuju, katakan kepada mereka, saksikanlah aku bahwa kami adalah orang-orang muslim. Ya. Baik hadirin sekalian, jadi Islam ini mengajarkan untukmu agamamu, untukku agamaku. Terhadap umat lain kita cari titik persamaannya untuk kita bersama-sama berinteraksi. Tapi dalam hal yang berbeda tidak perlu dipaksakan sama. Dalam hal yang berbeda tidak perlu dipaksakan sama. Yang perlu adalah saling toleransi, saling menghargai. Hadirin, Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada non-muslim atau orang yang bukan Islam. Kita buka Al-Quran surah Al-Mumtahanah surah ke-60 ayat 8. Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ini perlu dipahami hadirin, bahwa berlaku adil itu diperintahkan kita kepada siapapun. Kadang-kadang ada orang yang Nuwun sewu, seperseloroh anak-anak muda kita, oh tidak apa-apa ini kita curi miliknya si fulan yang bukan muslim. Tidak boleh. Kita tidak boleh mendolimi siapapun, baik muslim maupun non muslim. Harus berbuat adil kepada siapapun. Itu ajaran Islam. Tetapi tentu saja dalam hal-hal yang bersifat basyariah, kemanusiaan. Terhadap hal-hal yang akidah, tentu prinsip lakum dinukum waliyadin. Yang terakhir hadirin sekalian, untuk memantapkan persaudaraan antar sesama muslim. Yang pertama secara umum, yang kedua muslim dengan non muslim, yang ketiga untuk memantapkan persaudaraan antar sesama muslim. Al-Quran pertama kali menggarisbawahi perlunya menghindari segala macam sikap lahir dan batin yang dapat mengeruhkan hubungan di antara sesama muslim. Saya tadi membaca ayat pertama, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Setelah menyatakan bahwa orang-orang mukmin itu bersaudara dan memerintahkan untuk melakukan islah, perbaikan hubungan jika seandainya terjadi kesalahpahaman di antara dua orang atau dua kelompok, maka Al-Quran kemudian memberikan contoh-contoh penyebab
keretakan hubungan sekaligus melarang setiap muslim melakukannya. Ada hal-hal yang menyebabkan keretakan sesama muslim yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Terjemahnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu kelompok pria mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari mereka yang memperolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil-manggil dengan gelar-gelar yang buruk, sebutan-sebutan yang buruk. Sejelek-jeleknya panggilan adalah sebutan yang buruk sesudah iman. Barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Apa ayat ini pesannya? Tidak boleh saling mengolok-olok, saling merendahkan. Siapapun dia, di balik kekurangannya tentu ada kelebihan. Sebaliknya, sepinter apapun dia, pasti banyak kekurangan, karena dia manusia biasa. Ayat selanjutnya, hadirin sekalian, setelah ayat itu memerintahkan orang-orang mukmin untuk menghindari prasangka buruk. Kita sering kadang-kadang berprasangka buruk pada orang dan salah. Tidak mencari-cari kesalahan orang lain serta menggunjing. Yang diibaratkan oleh Al-Quran seperti memakan daging saudaranya sendiri. Al-Hujurat ayat 12. Ini bagian akhir dari ayat penyampaian subuh pagi hari ini. Al-Hujurat ayat 12, Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima tobat, Maha penyayang. Pesan ayat surah Al-Hujurat ayat 12 ini, hindari berprasangka buruk. Mari kita kembangkan prasangka baik. Ada saudara kita kok nggak sholat jamaah, mungkin sakit, mungkin sholat di tempat lain. Itu malas jamaah ini, jangan. Ya, jangan kita berprasangka buruk. Si fulan ini kalau hanya usul tapi nek nyumbang nggak tahu nyumbang. Hadirin, orang nyumbang itu apa harus diproklamasikan? Ya kan? Ada orang yang kelihatannya nggak pernah nyumbang, si kotak amal aja nggak pernah. Seharusnya nyumbangnya pakai transfer. Hadirin, sekarang ini tidak jarang sekali orang di masjid yang besar-besar ke masjid masukkan uang di kotak amal itu jarang. Pakai apa sekarang? Pakai HP, Pak. Di foto cekret, transfer masuk 100.000. Kan ada apa namanya, barcode gitu, Pak. Di kotak amal itu masjid-masjid yang besar sudah ada barcode-nya. Gak usah masukkan uang, di foto pakai HP, cek transfer 100, cekret transfer 50. Mudah-mudahan masjid ini segera seperti itu, nggak ada lagi kotak amal, hanya ada barcode itu, tapi uang masuknya banyak. Dan anak-anak muda sekarang sudah seperti itu, makan aja, beli makanan aja pakai HP. Maka kalau orang nggak pernah lihat beramal, nggak pernah diumumkan orang nyumbang, jangan-jangan dia sudah menyumbang tapi tidak ngomong, kan nggak tahu kita. Oleh karena itu hadirin sekalian, hindari berprasangka
buruk. Sebab ya, kadang-kadang ada orang nggak pernah ke masjid, orang ini kemana ya? Ternyata di dekat rumahnya itu ada masjid yang jamaahnya tidak ada yang sholat jamaah. Isya aja jamaahnya cuma satu. Kalau dia tinggal ke sini nggak ada jamaah di masjid dekat rumahnya itu, sehingga dia mempertahankan jamaah di tempatnya itulah. Yang gini kan kita tidak tahu, hadirin sekalian, kita tidak tahu. Maka oleh karena itu mari kita hindari berprasangka negatif. Mari kita berprasangka positif, saling mendoakan. Oh, si fulan itu mungkin kurang sehat. Oh, mungkin mudah-mudahan cepat sehat. Si fulan itu mungkin sibuk, mudah-mudahan dilonggarkan. Hadirin, semua petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi SAW berbicara tentang interaksi antar manusia dan pada akhirnya bertujuan untuk memantapkan ukhuwah atau persaudaraan. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan pada subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita semua orang muslim seluruhnya, sehingga prasangka baik, terjalin ukhuwah Islamiyah yang baik satu sama lain, dan mudah-mudahan dengan itu semuanya Islam kokoh dan kuat di negeri ini insyaallah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.